Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 417. Melanjutkan cerita sebelumnya. Iya, setelah Tan Yun mengangguk, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan dia menjadi ragu untuk berbicara. Master Sekte, jangan ragu untuk memberitahu saya apa yang Anda pesan. Kata Han Gu. Han Gu, patriark ini akan menganiayamu selama 10 tahun. Tan Yun berkata, cedera Anda masih belum cukup serius. Saya khawatir leluhur lain akan curiga. Tan Yun berkata dengan suara keras, kamu melukai dirimu sendiri. Ketika aku kembali 10 tahun kemudian, aku akan menggunakan cairan kehidupan untuk memulihkanmu. Bawahan patuh. Han berkata dengan ledakan, seluruh lengan kirinya berubah menjadi awan darah, dan kemudian, setelah memasukkan pedang suci ke dalam cincin Qian Kun, memegang mayat di lengan kanannya, dia terbang keluar dari gua dengan kecepatan tinggi. Keesokan paginya, Han Gu leluhur penegak hukum itu tidak segan-segan terluka parah dan satu lengannya hancur. Setelah pura-pura membunuh Guan Xuankui dan Tan Yun, dia mengambil tubuh tanpa kepala Tan Yun dan pedang ilahi dan kembali ke sekte Huang Fu Seng Song. Lebih dari 7 juta murid dari gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi dan gerbang suci, meskipun mereka bersorak dan bersemangat di permukaan. Tetapi di hati kebanyakan murid, mereka diam-diam sedih. Karena di dalam hati mereka, mereka tidak percaya sepanjang waktu Tan Yun akan membunuh patriark tua. Tetapi mereka tidak berani mengungkapkan perasaan mereka, karena ini adalah kejahatan besar. Pada saat ini, Gunung Kuno Huangfu, Kuil Huangfu. Han Gu membawa mayat tanpa kepala itu ke aula, membungkuk kepada Dan Taiyu, dan mengatur penghalang insulasi suara di belakangnya. Setelah itu, Han Gu memberitahu Dan Taiyu tentang seluk-beluk kematian Dan Tai Xuanzong dan strategi Tan Yun. Ketika Dan Taiyu mendengar pidato itu, dia tahu bahwa dia telah salah paham dengan Tan Yun. Dia berpikir untuk memukul Sen Subing dan Mu Mengyi, dan merasakan penyesalan yang tiada taraf. Dan Taiyu mendengar rencana Tan Yun. Dia adalah satu-satunya yang tahu tentang itu. Bahkan Dan Tai Xianer tidak diberitahunya. Kemudian mereka pergi ke Tanah Suci berjasa. Setelah mendengar tentang hal itu, para pemimpin tingkat tinggi dari semua gerbang suci semua memasuki Tanah Suci pelayanan jasa dengan sikap skeptis. Aula berjasa. Ketika Sen Subing, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao dan Sue Zian melihat Han Gu membawa tubuh tanpa kepala dan pedang ilahi Tan Yun, keempat wanita itu merasa pusing dan pucat. Pada saat ini, suara Han Gu terdengar di benak Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao, jangan khawatir, Nyonya, patriark baik-baik saja sekarang. Dia akan kembali dalam 10 tahun. Sekarang Anda bekerja sama dengan pengenalan mayat untuk membingungkan nenek moyang dari semua divisi. Setelah mendengarkan Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao, hatinya sangat gembira, tetapi wajahnya menjadi semakin sedih. Putri kedua berbaring di tubuh tanpa kepala, Tan Yun, menangis hati dan paru-parunya. Putri kedua menangis, menjelaskan ciri-ciri tubuhnya. Suara tangisan patah hati tak tertahankan. Tapi Sue Zian menangis dan pingsan, Sen Subing juga sangat sedih. Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao dengan paksa mengeluarkan seteguk darah dan jatuh ke tubuh Tan Yun. Mereka memegang tubuh itu erat-erat agar tidak terlepas. Secara alami, mereka khawatir seseorang akan menarik mayatnya untuk diautopsi. Saat ini, 9 leluhur besar seperti Tuo Qingtian, Situ Uji dan Feng Yun, dari penampilan Mu Mengyi, Zhong Wuxiao dan Sue Zian, ditambah pedang suci di tangan Han Gu, dan kehancuran satu tangan Han Gu dan cedera serius. Konfirmasikan bahwa Tan Yun sudah mati. Adapun Namong Ruksue, dia juga menangis. Feng Qingcheng, kepala formasi gerbang suci, menutup matanya dan gemetar di dalam hatinya, dia telah menodai kepolosanku. Aku selalu ingin dia mati. Mengapa dia benar-benar mati, tapi aku tidak bahagia. Feng Yun diam-diam menghela nafas, surga cemburu pada bakat.
Surga cemburu pada bakat. Sayangnya. Dan Taeyu meraung dengan marah, selain Tan Yun, saudara perempuan Sen Subing dan Sen Suzhen tidak bisa melarikan diri. Kemudian, dia memandang Dan Tailong dan berkata dengan mengertakkan gigi, saudara kedua, masukkan Sen Subing, Sen Suzhen, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Sue Zian dan semua pejabat tinggi gerbang suci ke dalam penjara suci Huangfu dan panggil aku siang dan malam. Siksa mereka sampai mati, sehingga mereka tidak bisa bertahan dan mati. Setelah itu, Dan Taeyu mentransmisikan suara ke Dan Tailong, kakak kedua, setelah menempatkan mereka di penjara suci Huangfu, kemudian buka koridor penjara bawah tanah dan kirim mereka ke ruang rahasia saya sehingga mereka dapat berkultivasi dengan baik. Dan Tailong diam-diam mengatakan bahwa setelah dia mengerti, dia terlihat kejam dan mengambil orang berjasa tingkat tinggi, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao dan Sue Zian. Di mata orang luar, Tan Taeyu hendak melampiaskan kebenciannya yang tak ada habisnya terhadap Tan Yun kepada beberapa orang wanita Tan Yun. Saat ini, hanya Han Gu, Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao yang tahu bahwa Dan Taeyu melakukan ini untuk melindungi dirinya sendiri dari orang lain. Kemudian, Dan Taeyu melirik leluhur agung dari 9 divisi dan berkata dengan suara yang dalam, sekarang Tan Yun dibunuh oleh leluhur keempat penegak hukum. Patriark berikutnya akan dipilih dari faksi penegakan hukum. Itu saja. Patriark lama, bagaimana ini bisa berhasil? Tuoba Qingtian mengerutkan kening, tampak hormat, tetapi sangat tangguh. Patriark lama, ketika kami setuju untuk membunuh pemberontak Tan Yun, kami tidak menyertakan faksi penegakan hukum. Betul sekali. Situ Uji bergema, atas nama Patriark, menurut Bawahana, itu yang paling adil untuk 9 murid divisi, kecuali 1 divisi berjasa, untuk bersaing memperebutkan posisi Patriark dengan kemampuan mereka. Yah, proposal Tuan Situ sangat bagus. Selanjutnya, para leluhur besar, leluhur dan pemimpin tingkat tinggi dari masing-masing divisi menyatakan posisi mereka untuk kembali bersaing memperebutkan posisi Patriark. Han Gu dan Dan Taeyu secara alami tampak marah, tetapi akhirnya setuju. Patriark lama, bawahan menyarankan agar kita mulai mengadakannya besok. Tuoba Qingtian berkata, ketika leluhur lain siap untuk setuju, Tan Taeyu berwajah merah dan marah. Tuoba Qingtian, hewan jahat Tan Yun baru saja dibawa ke hukum. Tulang Patriark tua tidak dingin. Apakah Anda ingin segera mendapatkan posisi Patriark? Orang tua itu juga lelah, orang tua itu akan mengatakannya lagi dalam 10 tahun. 10 tahun kemudian, orang tua ini akan mundur dan orang tua Huangfu Shengzong tidak akan peduli lagi. Setelah itu, Tan Taeyu pergi dengan marah. Dalam hal ini, Tuoba Qingtian dan 8 leluhur besar lainnya tidak lagi berdebat. Memang, 10 tahun sangat lama bagi orang-orang sekuler, tetapi bagi mereka, itu hanya sesaat. Hari berikutnya, di gua tebing Gunung Tianjing, Huangfu Guchong memandang Tan Yun dengan penuh semangat, Tuan, ini berhasil. Aku mendengar bahwa telah ditentukan bahwa persaingan untuk Patriark akan dimulai dalam 10 tahun. Bagus, sangat bagus. Tan Yun berkata dengan senyum muram, agar aku bisa berlatih dengan tenang. Selanjutnya, Tan Yun memasuki lantai 6 menara suci terbaik yang indah, duduk bersila dan berpikir, 10 tahun di luar, ribuan tahun di dalam menara. Hari pertempuran untuk Patriark adalah ketika Tan Yun kembali. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mulai berlatih dalam pengasingan. Waktu di menara, 230 tahun kemudian. Tiba-tiba, ada awan gelap dan guntur dan kilat di atas tebing. Jelas bahwa Tan Yun menyentuh penghalang berat di alam nadi ilahi, yang memicu bencana besar di alam jiwa. Suara mendesing. Tan Yun terbang keluar dari gua dan menembak ke langit ke kedalaman pegunungan. Huangfu Guchong kemudian menggunakan keterampilan penyembunyian mereka untuk melindungi perampokan Tan Yun dan mencegahnya diganggu. Guan Xuankui tinggal di gua dan menjaga menara suci yang indah. Sampai hari gelap, Guan Xuankui menunggu sampai Tan Yun menghembuskan nafas kuat dari alam nadi ilahi. Setelah terbang ke dalam gua, ia memasuki lantai 8 menara suci terbaik yang indah untuk berkultivasi.
1 hari berkultivasi di lantai 6 setara dengan 4 bulan di dunia luar, 1 hari berkultivasi di lantai 7 adalah 4,5 bulan, 1 hari di lantai 8 setara dengan 5 bulan di luar. Setelah Tan Yun memasuki lantai 8, dia membiarkan kera pembunuh memasuki lantai 7 dan singa naga emas memasuki lantai 6. Tan Yun ingin Guan Xuankui dan Guchong berkultivasi di lantai 5 dan 4. Namun, mereka menolak dengan halus. Pada level mereka membutuhkan kesempatan untuk menerobos dan menutup begitu saja. Efeknya sangat kecil. Dalam retret Tan Yun, Huangfu Shengzong saat ini, nenek moyang dari setiap baris sekali lagi, melakukan yang terbaik untuk mengajari para murid dari setiap baris pengetahuan yang unik, berharap murid itu dapat membunuh lawan dan naik posisi penguasa. Sekarang Huangfu Shengzong penuh dengan bubuk mesiu, dan pertentangan di antara divisi hampir di luar kendali. Waktu di luar waktu, 1,5 tahun kemudian, sudah 3 tahun sejak orang mengira Tan Yun meninggal. Huangfu Shengzong, gerbang suci divisi Pil. Di aula yang megah, Jin Xianghai, leluhur agung dan Mai, membungkuk dalam-dalam kepada Jin Suzi dan berkata, "Pemimpin klan, 8 tahun lalu, Anda meminta bawahan Anda untuk memanggil anggota keluarga Jin yang tersebar di daratan Tianjing. Sekarang 8 tahun telah berlalu, dan sekarang anggota keluarga Jin sedang menunggu di titik berkumpul di luar Gunung Tianjing. Selama kamu memberi perintah, keluarga Jin kami dapat menyerang Huangfu Shengzong." Mendengar pidato itu, Jin Suzi mengerutkan kening, "Penatua, Tan Yun sudah mati sekarang. Menurut Anda, apakah Anda akan menyerang sekarang, atau akankah Anda menyerang lagi setelah lebih dari 6 tahun jika murid dan Mai kita gagal bersaing untuk posisi pemimpin sekte?" Mendengar pidato itu, Jin Xianghai dengan jujur berkata, "Pemimpin klan, dalam pandangan bawahannya, adalah wajar untuk bertarung setelah lebih dari 6 tahun jika divisi kita gagal bersaing untuk posisi patriark. Jika murid berbakat dari keluarga Jin dapat menjadi pemimpin pada saat itu, kekuatan keluarga Jin kita akan dipertahankan, dan kemudian kita akan memasuki dinasti Tang Xunseng dan membunuh Tang Yongsheng untuk balas dendam di masa depan." Jin Suzi mengangguk setuju dan berkata, "Baiklah, aku mendengarkan kamu." Setelah itu, Jin Suzi berkata dengan dingin, "Klan Tang dan klan Jinku telah menjadi musuh bebuyutan sejak zaman kuno. Klan Tang telah membunuh begitu banyak orang dari klan Jin kita. Setelah menaklukkan Huangfu Shengzong, kita akan menemukan klan Tang untuk membalas dendam." Orang yang paling dibenci Jin Suzi adalah Tan Yun. Karena Tan Yun membunuh putra keduanya Jin Shaohong dan meninggalkannya hanya 1 jiwa suci, Jin Shaohong menjadi idiot setelah dia menyerah. Putra tertua Jin Suzi, Jin Shaoxian, dibunuh oleh Tan Yun. Tapi yang membuat Jin Suzi kesal adalah dia gagal membunuh Tan Yun sendiri. Selain itu, di antara 6 suku kuno, Jin dan Tang selalu menjadi musuh bebuyutan. Lebih dari 140 tahun yang lalu, sebelum Tang Yongsheng, ayah Tang Xinying, menduduki dinasti Tang Xunseng, dia memimpin banyak orang Tang yang kuat dan membantai banyak orang Jin yang kuat. Ketika Tang Yongsheng telah memusnahkan keluarga Jin, Jin Suzi menemukan seseorang untuk berpura-pura menjadi dirinya sendiri, yang menyelamatkannya. Untuk membalas dendam, Jin Suzi sangat perlu memasukkan daging gemuk Huangfu Shengzong ke dalam tasnya untuk memperluas kekuatannya, dan kemudian menemukan Tang Yongsheng untuk membalas dendam. Karena itu, saat ini, dia mengikuti saran Jin Xianghai. Tentu saja, jika Tan Yun tidak mati, dia tidak akan mendengarkan. Shain berganti. Sampai sekarang, Dan Tai Xuanzong telah mati 3 tahun, dan Dan Tai Xian, selalu memilih untuk berlatih. Dalam hatinya, hanya dengan cara ini dia bisa melupakan rasa sakit kematian tragis ayahnya. Hanya dengan cara ini Anda dapat melupakan pria yang telah Anda cintai secara salah. Pada saat yang sama, di gua tebing Gunung Tianjing, Tan Yun, duduk berlutut di lantai 8 menara suci yang indah, telah memasuki tingkat 2 alam nadi ilahi. Pada saat ini, setelah merasakan penghalang tingkat 3 dari alam nadi ilahi, dia menggunakan formula Qi Hong Meng yang terkondensasi, dengan panik menelan aura langit dan bumi dan berlari ke alam. Seperti yang kita ketahui bersama, alam jiwa penuh dengan para biarawan. Ada 10 jiwa di kolam roh. Jika Anda melangkah ke alam nadi ilahi,
nadi pertama di kolam roh akan menjadi nadi ilahi. Dengan peningkatan terus-menerus dari alam, ketika alam dipromosikan ke tingkat ke-9 dari alam nadi ilahi, 9 jiwa nadi ilahi akan terkondensasi di kolam roh. Ketika promosi nadi ilahi selesai, nadi ke-10 akan terkondensasi di kolam roh, yang disebut nadi bumi. 9 nadi ilahi dan nadi bumi ke-10 disebut 9 surga dan 10 bumi. Hanya setelah 9 hari dan 10 tempat dan 10 pembuluh darah ini dipadatkan, mereka dapat dipromosikan ke alam dewa setelah mereka melewati bencana hidup dan mati dari 9 hari dan 10 tempat. Sejak saat itu, saudara dapat membentuk kekuatan medan yang berbeda untuk melawan musuh sesuai dengan atributnya masing-masing. Kekuatan medan tidak ada bandingannya, dan ada perubahan tanpa akhir di dalamnya. Sama seperti pemimpin organisasi pembunuhan, Huang Fu Guchong, dia adalah 9 kekuatan, atribut kematian, dan kualifikasi atribut bumi dari alam ilahi. Oleh karena itu, ketika dia membunuh dan mengejar 7 leluhur Tan Yun berbaju hitam 3 tahun lalu, dia bisa menampilkan medan kematian dan bumi. Selain itu, ketika biarawan memasuki nadi ilahi, tidak ada perampokan surga kecil, hanya 9 hari dan 10 kehidupan dan kematian bumi. Bencana ini, yang dikenal sebagai biksu, adalah bencana hidup dan mati pertama yang mengerikan sebelum eklosion. Dengan kata lain, setidaknya 1 dari 10 biksu akan dihancurkan oleh abu terbang. Pada saat ini, Tan Yun telah melangkah ke tahap kedua dari alam nadi ilahi. Yang pertama dan kedua di kolam spiritualnya, setelah nadi jiwa Hongmeng yang terlihat persis seperti dia telah menghilang, mereka telah berubah menjadi nadi ilahi Hongmeng sepanjang 2000 kaki, seperti 2 seekor naga muda Hongmeng melayang di langit di atas kolam spiritual. Dengan Tan Yun sekarang dengan panik melahap energi spiritual dan berlari ke 3 tingkat pembuluh darah ilahi, segera, pembuluh darah jiwa Hongmeng ketiga yang duduk bersila di kolam spiritualnya mulai perlahan-lahan pecah dari kepalanya. 10 tahun kemudian, tubuh vena jiwa Hongmeng ketiga ditutupi dengan retakan keramik. Segera, nadi jiwa Hongmeng ketiga yang retak, mulai dari kepala, seperti penggurunan di angin kencang, abu terbang inci demi inci menuju leher dan dimusnahkan. Kemudian leher denyut jiwa Hongmeng ketiga menghilang, dan kemudian dada, perut, dan kaki menghilang. Ketika kaki denyut jiwa Hongmeng ketiga menghilang, cairan kaya di kolam roh tampaknya memberi kehidupan. Itu berkumpul perlahan di atas kolam roh, tampak seperti naga cair emas pucat panjang dengan ketebalan 10 kaki dan panjang ribuan kaki. Kemudian, naga cair emas panjang itu melayang tak bergerak di atas kolam roh dan mengeras dengan kecepatan yang sulit dibedakan dengan mata telanjang. Di menara 8 lantai dengan aura bergelombang, Tan Yun duduk bersila seperti pahatan batu, melupakan waktu dan segalanya. 30 tahun kemudian, naga cair yang tidak bergerak di atas lincinya telah benar-benar mengeras dan menjadi keadaan Hongmeng yang substantif, seperti naga muda Hongmeng yang berlayar di kolam roh bersama dengan pembuluh darah surgawi Hongmeng pertama dan kedua. Itu berarti Tan Yun telah memadatkan denyut nadi surgawi Hongmeng ketiga dan melangkah ke alam 3 nadi ilahi. Tan Yun masih belum segera mengolah tubuh Hongmeng Ba tingkat ke-7, tapi tetap tidak bergerak seperti gunung. Waktu berlalu cepat. Tanpa disadari, Tan Yun menghabiskan ribuan tahun di menara suci. Tiba-tiba, napas yang kuat keluar dari tubuh Tan Yun, membuat kekosongan di menara 8 lantai yang besar itu runtuh. Jika Anda dapat melihat ke dalam di kolam roh Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa pada saat ini, 9 pembuluh darah surgawi Hongmeng dengan panjang ribuan kaki berenang di atas kolam roh, yang cukup spektakuler. Di bagian bawah kolam roh, ada urat bumi Hongmeng 3000 zang, seperti ular sanca Hongmeng, melingkar bersama, yang sangat mengejutkan. 9 nadi surgawi dan 10 nadi bumi berarti bahwa Tan Yun kini telah memasuki alam nadi ilahi dengan kesempurnaan besar. Kamu benar. Ini adalah kesempurnaan besar dari alam nadi ilahi. Saat ini, di Gua Tebing, Guan Xuankui dan Huang Fu Guchong duduk bersila tiba-tiba terdengar di telinga mereka, dan Tan Yun berkata, berapa lama pertempuran untuk Patriark akan dimulai? Huang Fu Guchong berkata dengan hormat, Tuan, tinggal setengah tahun lagi. Yah, aku mengerti. Di menara 8 lantai, Tan Yun berkata pada dirinya sendiri setelah menjawab suara itu, 6 bulan dari luar,
Lebih dari 70 tahun di menara, waktu yang lama sudah cukup untuk menyelesaikan tubuh Hong Mengba tingkat ke-7. Setengah tahun kemudian, kamu akhirnya bisa kembali. Tunggu ayah mertuamu, dan kamu bisa membalaskan dendammu segera.